Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Ahmad Syarif sebagai partner dari saudari Karin sebagai moderator 2 pada acara DMS School kali ini. Kita akan teman-teman semua insya Allah masih ini ya, semangat semua ya. Masih semangat nih. Jadi kita bakal lanjut nih ke materi selanjutnya yang insya Allah tidak kalah menariknya dan tidak kalah bermanfaatnya, yaitu tentang pengantar teori graf dan pelabelan graf. Jadi ada 2 materi pada akhir penghujung hari kali ini, yang nantinya yang akan dibawakan oleh Bu Dr. Vira Hari Krisnawati SSI MSc. Beliau dari Universitas Brawijaya. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ahmad Syarif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, total mahasiswanya ini ada berapa ya Mas Ahmad Latif ya? Ahmad Syarif ya? Total ada 34 loh. 32 maaf. 32. Oke, jadi masih 27. Karena saya mengisi hari ini dan besok ya, saya ingin kenalan dulu ya. Sebutkan nama dan dari institusi mana. Dan mahasiswa S1 atau S2. Oke, silakan. Sambil menunggu temannya yang lain biar gabung dulu ya. Ya, mungkin saya dulu ya, Bu. Oke, saya di chat saya ini ya, saya berikan ini materi yang akan saya sampaikan materi hari ini dan besok sehingga nanti bisa tersampaikan, bisa dibaca terlebih dahulu. Karena untuk di Google Classroom email saya bermasalah ya, jadi sudah di-invite tapi tidak bisa join sebagai teacher. Sebentar. Oke, silakan mulai dari siapa untuk memperkenalkan diri sambil mendownload ini ya, mendownload materi. Saya sudah share di chat, di kolom chat, jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini dan besok. Baik, mungkin dari saya dulu Bu ya. Oke, silakan Mas Ahmad Syarif. Kembali. Jadi perkenalkan saya Ahmad Syarif Nasrul Ahdal, dari Universitas Airlangga, semester 6 naik ke 7. Oh ya, udah semester 6 ya. Nah, oke, kalau bisa di on cam ya, karena kita kan juga dari berbagai universitas dan mungkin saya bertemu pertama kali ya, kali yang UB. Kemudian selanjutnya saya panggil aja ya, Ahmad Syarif tadi sudah, kemudian mungkin Fajar. Ya, halo, suara saya terdengar ya, Bu? Ya, terdengar. Ya, sebelumnya mohon maaf, ini saya pakai laptop, kameranya itu nggak bisa, saya on-cam cuma muncul virtual background saja. Ya. Saya Fajar dari S1 Universitas Airlangga juga. Semester berapa? 6 juga? Semester
4, mau 5. Oh, sudah tuh. Oh iya, semester 7 berarti ya. Semester 6 mau 7. Ya, selanjutnya. Oke, terima kasih Fajar. Melina Alifatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Melina dari UB. Ya. S1 semester 6 mau ke 7. Terima kasih Melina. Iya, Bu. Oke, Rizky Aziz. Ya Bu, saya Rizky Aziz Saifuddin, mahasiswa S1 Universitas Brawijaya, sekarang semester 4 menuju 5. Oke, terima kasih Rizky. Saya juga untuk yang mahasiswa UB mungkin masih baru kenal juga ya, karena saya baru aktif. Oke, kemudian selanjutnya Clarita. Clarita, suaranya belum terdengar ya? Oke, mungkin kondisi teknis ya. Iya. Baik, Bu. Oke. Silakan, ya sudah. Perkenalkan, saya Clarita, S1 Matematika, semester 4 mau ke semester 5. Dari UNER. Dari UNER juga. Ya, terima kasih. Salam kenal. Kemudian selanjutnya Rambu Maya. Ya, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Saya Maya, saya Rambu Maya dari UGM dan dulu saya mahasiswanya Ibu di UB. Loh iya tuh. Ya, Iya, alhamdulillah Bu. kita baru ketemu lagi. Oh, sekarang Iya, S2 Bu. di UGM. Iya, Bu. Oh iya. Terima kasih, Bu. Ya, semoga ini ya lebih barokah pendidikannya. Oke, lanjut. Rambu Maya ya. Agak ingat tapi namanya wajahnya agak. Kemudian Dina. Halo Bu, saya Dina Ya. Puspitasari, semester 4 mau ke 5, matematika di UNER. Ya, terima kasih Dina, salam kenal ya. Ya Bu, salam kenal juga. Kemudian Nikita. Assalamualaikum, saya Nikita, S2 UGM. Oh, S2 UGM. Berarti sama Rambu Maya ya? Ya. S1-nya dari? Universitas Hasanuddin, Makassar. Wow, jauh ya. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Kemudian Novian Rizky ya? Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Novian Rizkyana Dewi dari UIN Radhan Intan Lampung. Oh, Lampung. Oh, Iya. Lampung. Oke, ya, ada juga yang jauh ya. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Tetap semangat. Iya, Bu. Terima kasih. Salam kenal, Bu. Salam kenal. Sadam. Sadam. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Intan dari IAIN Kediri. Oh iya, IAIN Kediri. Ya, alhamdulillah. Cukup bervariasi ya. Kemudian selanjutnya Nidia Putri. Ya, perkenalkan, nama saya Nidia Putri Andini. Sekarang mau semester 7, dari semester 6 ke semester 7, S1 Matematika Universitas Airlangga. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga, Bu. Kemudian selanjutnya Dwi Nurul. Assalamualaikum, Vira. Saya Dwi Nurul. Waalaikumsalam. Saya Dwi Nurul Istiqomah dari Universitas Brawijaya. Semester berapa? Semester 7 ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Dwi Nurul. Iya, Bu. Kemudian selanjutnya Sri Nur Hayati. Suara saya sudah terdengar, Bu? Ya. Sudah. Perkenalkan, saya Sri Nur Hayati dari UGM. Oh, dari S2 ya? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah ya, S2 dari UGM banyak ya, tadi sudah 3 orang ya, jadi ya semoga dapat menambah
wawasan, kalau memang sesuai dengan bidang tesisnya, ya alhamdulillah nanti bisa mensupport ya. Oke. Kemudian Ahmada siapa? Ya, silakan Ahmada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmada Maghfiratul Inayah, semester 6 ke semester 7 dari IAIN Kediri. Oh ya, IAIN Kediri ya, tadi sudah ada ya, alhamdulillah ya. Variasi ya. Kemudian untuk yang tadi sudah memperkenalkan diri ya, mohon di ini ya, tadi di kolom chat untuk materi saya bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Oke, kemudian Sri Nur Hayati. Tadi saya sudah, Ibu. Oh, sudah ya? Oh iya, tadi sampai Iya, Bu. Ahmada ya. Iya benar. Ahmada Novian Rizkian. Novian? Nur Habibah? Oh ya, Novian sudah. Sudah. Nur Habibah. Sudah, Bu. Novian sudah. Nur Habibah, kemudian Nur Habibah sudah? Belum, Bu. Iya, silakan Nur Habibah. Saya Nur Habibah dari Universitas Mataram semester 7. Wow, Universitas Mataram ya, alhamdulillah ya. Ya, bisa menjangkau ya, alhamdulillah kan jadi lebih berkah ya karena bisa bervariasi mahasiswa yang join di kelas ini. Kemudian Wanwa. Wah, namanya kok susah ya, Wanwa Sonia. Wanwa? Wanwa? Atau saya salah mengejanya? Wanwa? Ya, kita skip dulu. Mungkin Laila tuh. Oh, iya, Bu. Saya Lailatul Maghfirah, nggih. Iya. Dari Universitas Airlangga semester 6 ke 7. Oh iya, ya, alhamdulillah. Ya, karena emang tim pemateri banyak dari UNER ya, karena bidang graf di sini di UNER sudah banyak. Nah, saya sendiri ini sebenarnya kan masih baru ya di UB, baru selesai studi S3 ya, dan mengambil bidang graf ini. Jadi di UB memang kurang ya, jadi masih baru saya yang mengambil bidang graf. Oke, kemudian yang lain yang belum, Karin Lutfia. Iya, Bu, saya Karina dari Universitas Airlangga semester 6 mau ke semester 7. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Karin. Mu'alim. Mu'alim? Netu Izzati? Atau yang lain yang belum, silakan. Hendri, Reni Umilasari. Hendri? Ya, selamat pagi Bu. Saya dengan Hendriko, nama lengkap saya Hendriko Atmaja. Ya. Saya dari Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Iya. Di mana ya? Ada? Di daerah Jakarta. Oh, daerah Jakarta. Iya. Pusat ya. Ya, terima kasih. Selamat bergabung ya. Oke, Chandra. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ananditya Dwi Chandra. Sekarang masih semester 2 ke-3 di Universitas Gadjah Mada. Masih semester 2? S1 apa S2? S2. Oh, S2. Ya, terima kasih UGM banyak ya. Oke ya, terima kasih sebelumnya semuanya. Jadi di sini sudah dari beberapa universitas ya, kita tahu dari UNER ya sudah pasti, tim penyelenggara, UB ada, kemudian ada juga tadi
IAIN Kediri, UT, kemudian Mataram ya tadi ya. Kemudian juga ada S2 UGM. Nah, materi yang hari ini saya sampaikan awal-awal kan di sini kan sudah sesuai ya dengan bidang topik dalam aljabar dan graf. Gitu ya. Tadi untuk pengantar aljabar sudah disampaikan oleh materi sebelumnya. Sekarang saya akan menyampaikan pengantar teori graf. Nah, saya harap semuanya kan sudah ini ya, sudah pernah mengambil teori graf ya. Di sini hanya sekedar mereview saja. Oke, saya share screen materi yang akan saya sampaikan hari ini. Saya kira hanya sekedar mereview ya. Saya kira semuanya sudah paham. Kenapa sih teori graf ini sangat menarik ya? Karena di sini materinya ya tidak sekedar abstrak ya. Jadi sudah maksudnya ada gambar. Nah, kalau ada gambar itu kan paling tidak kita bisa agak merealisasikan keilmuan gitu. Jadi ada kondisi logikanya sudah ada, tapi kita bisa menggambar juga. Jadi kan lebih asik. Apalagi kemudian teori graf ini sangat cukup ya, sangat cukup banyak aplikasinya nantinya. Nah, cuma dalam bidang matematika ini saya sendiri hanya mempelajari secara teori, walaupun secara aplikasi itu banyak, jadi bisa dikembangkan. Nah, nantinya tapi butuh konsep lagi ya, butuh konsep tambahan jika emang nantinya ingin mengembangkan ke bidang terapannya. Nah, tapi orang matematika itu sendiri selain kita ingin mengembangkan bidang terapan nantinya, kita harus menguasai konsep dulu ya. Konsepnya dulu diperkuat sehingga nanti kalau kita belajar terapan, kita bisa memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang sesuai. Jadi kalau misalkan ada kendala di terapannya, ada kendala masalah ini seperti ini, kita kaji ya konsepnya. Nah, bedanya dengan orang teknik kan demikian ya, kalau teknik lebih ke praktisis, langsung praktek, ilmu ini sudah langsung pakai, terapkan. Tapi kalau orang matematika, teorinya kuat, nantinya kalau ingin terjun ke terapan, tentunya itu akan lebih baik ya, lebih bagus ya, karena mengerti teorinya, sehingga untuk pengembangan akan lebih paham ya. Cuma di sini perlu dua hal itu ya, jadi konsep teori dulu diperkuat, kemudian baru kita belajar konsep terapannya. Oke, saya dulu. Oke. Saya share screen ya. Oke. Nah, di sini ya, ini yang tadi sudah saya berikan di kolom chat tentang materinya. Kemudian untuk yang baru bergabung, nanti admin tolong posting ulang, mungkin belum terlihat chatnya ya. Oke, di sini materinya sudah saya cakup semuanya untuk materi hari ini dan besok. Jadi saya berkesempatan untuk memberikan materi tentang pelabelan graf. Kemudian juga pengantar teori graf ya. Sebelum masuk ke pelabelan graf, kita review dulu materi tentang teori graf. Nah, sebelumnya saya berikan gambaran dulu apa sih sebenarnya itu pelabelan graf. Kita kan sudah tahu ya graf itu ada titik, ada sisi. Nah, orang-orang di situ kan para peneliti lah, kalau hanya titik dan sisi kita perlu kembangkan. Kita perlu kasih label tuh titik dan sisinya. Sehingga menjadi konsep yang akan menarik. Nah, pelabelan graf ini, makanya di sini nanti pelabelan ini merupakan suatu fungsi ya, suatu fungsi yang injektif yang memetakan himpunan elemen graf ke himpunan bilangan bulat, negatif nantinya. Nah, nantinya titik dan sisi kita akan beri label ya. Nah, ini yang disebut sebagai pelabelan graf. Kemudian tentunya nanti ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk melabeli graf. Nah, di sini yang akan kita bahas, di sini kita batasi untuk pelabelan sisi ajaib super magic ya. Dikatakan ini edge magic, super edge magic. Ajaib. Karena apa? Karena kita akan mempolakan bilangan-bilangan tersebut sedemikian sehingga nantinya bobot suatu sisi itu akan tetap. Nanti menuju ke suatu konstanta ya.
dinamakan konstanta ajaib. Nah, ini sekedar gambaran saja ya, apa sih yang akan kita bahas untuk materi yang akan saya sampaikan nantinya. Nah, di sini banyak kajian tentang pelabelan sisi ajaib super, itu sudah beberapa graf itu sudah dipublikasikan. Tetapi masih banyak kasus yang terbuka. Jadi masih banyak konjektur yang belum terpecahkan. Bahkan konjektur itu sudah ada beberapa puluhan tahun yang lalu. Sampai sekarang masih menjadi kasus yang terbuka. Misalkan saja yang saya ambil di sini adalah graf pohon ya. Setiap graf pohon itu mempunyai pelabelan sisi ajaib super. Kita tahu graf pohon itu sangat luas ya kajiannya, sehingga untuk membuktikan hal ini banyak peneliti hanya mengambil kasus-kasus parsial dari graf pohon itu sendiri. Jadi graf pohon itu sendiri hanya mengambil, saya mau ngambil graf pohon, misalkan graf yang sederhana, lintasan, kemudian caterpillar, seperti itu. Jadi hanya kasus-kasus khusus saja. Kemudian juga ada konjektur juga bahwa setiap graf dua reguler juga yang berorder ganjil itu pasti mempunyai pelabelan sisi ajaib super, kecuali ada kelas 3 kelas yang khusus ya berorder kecil. Nah, ini masih terbuka sampai sekarang. Oleh karena itu pada perkuliahan ini nantinya kita akan kaji 2 graf sederhana itu saja, yaitu tipe graf pohon dan graf 2 reguler itu saja ya. Dan ini juga beberapa hasil parsial ini juga saya kaji dalam artikel disertasi saya yang kemarin ya, alhamdulillah kan sudah terbit. Nanti saya berikan linknya di situ sebagai referensi daftar pustaka, sudah terbit di Scopus ya. Yang satu di Q1, yang satunya di Q3. Dan itu tapi belum bisa memecahkan konjektur tersebut, jadi hanya hasil parsial saja. Nah, kita masuk ke sesuai dengan materi hari ini ya, materi yang selanjutnya tentang pengantar teori graf. Oke, di sini saya tidak banyak, kalian bisa baca sendiri, jadi hanya sekedar mereview ya. Yang saya paham semuanya pasti sudah mengenal bahwa graf itu terdiri dari komponen ada titik V, himpunan titik P, kemudian himpunan sisi E. Dan di sini ya, kemudian bagaimana antara titik dan sisi itu dikatakan bertetangga dan seterusnya. Kemudian ada order ya, kalau order itu adalah banyaknya titik dari G, kemudian ukuran adalah banyaknya sisi dari G. Ya, kita semuanya sudah tahu hal ini. Oke, kemudian ada graf trivial dan graf kosong. Oke. Nah, order ukuran. Nah, intinya order ukuran di sini akan berperan penting dalam pelabelan suatu graf. Kemudian ada derajat. Nah, derajat ini juga. Jadi sebenarnya konsep-konsep graf itu tidak rumit, jadi sederhana dan mudah dipahami ya. Derajat itu apa sih? Derajat itu adalah ya degree U, disingkat sebagai, dinotasikan sebagai degree, deg U. Ya, banyaknya tetangga dari titik O. Jadi yang penting-penting saja saya review di sini apa itu tetangga, bagaimana ketetanggaan, kemudian di sini juga ada titik pendan ya, titik yang berderajat 1, kemudian titik terisolasi, juga titik yang berderajat 0 ya. Kemudian derajat minimum, derajat maksimum. Oke, sebagai contoh sederhana, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan ya, semuanya sudah paham ya bagaimana menentukan derajat titik Z. Nah, ini Z ini yang dinamakan sebagai titik terisolasi karena dia berderajat 0 ya, tidak terhubung, tidak bertetangga dengan titik yang lain. Oke, kalau W di sini titik pendan ya, karena dia berderajat 1. Dan seterusnya. Kemudian di sini yang dinamakan teorema pertama ya dalam teori graf fundamental ya. Ya, kaitan antara derajat dengan banyaknya sisi, bahwa sigma dari derajat setiap titik ya dalam graf G itu sama dengan 2 kali banyaknya sisi atau 2 kali ukuran dari graf tersebut. Jadi nggak mudah saja ya, karena untuk membentuk suatu sisi kita butuh 2 titik, sehingga secara trivial kita bisa membuktikannya dengan mudah. Kemudian akibatnya seperti ini, kemudian ada jalan dan sirkuit ya.
sudah jelas nanti mengarah konsep ada GERD, kemudian ada lintasan ya. Nah, GERD di sini banyaknya sisi dari sirkuit yang pendek. Nah, sirkuit itu adalah jalan yang tertutup ya, yang muncul lebih dari satu kali ya. Ini hanya sekedar mereview. Kemudian ada yang penting juga untuk pembuktian dalam teori graf ya, graf isomorfik. Ya, sama dengan konsep aljabar ya, kata isomorfik, isomorfisme sama saja. Jadi ini terkait dengan pemetaan yang bijektif ya. Jadi fungsi yang bijektif misalkan dua graf dikatakan isomorfik. Nah, isomorfik dinotasikan seperti ini. Nah, di sini jika terdapat fungsi bijektif sedemikian sehingga ya UV sisi UV di G, maka hasil pemetaan dari sisi tersebut atau dari masing-masing titik ini juga membentuk sisi di H. Itulah yang dinamakan sebagai isomorfik. Dua graf tersebut isomorfik. Nah, seperti ini ya, walaupun tampilannya agak berbeda, kita bisa membuktikan bahwa graf G1 dan G2 di sini isomorfik. Ya. Kita bisa cek setiap titiknya, berarti kan setiap titiknya nantinya kita harus memetakan dulu ya fungsinya, fungsi bijektif antara setiap titik di G1 dengan titik di G2. Kemudian kita cek bahwa setiap sisinya, kalau dia merupakan sisi di G1, maka hasil pemetaannya juga merupakan sisi di G2. Kalian bisa cek di situ dengan mudah, bisa dicatatkan bahwa G1 isomorfik dengan graf G2. Tetapi kalau G1 tidak isomorfik dengan G3. Jelas ya, karena kita dengan mudah bisa menganalisa bahwa G3 itu memuat graf segitiga. Graf segitiga di sini kan, W1, W2, W3, tetapi pada graf G1 di situ tidak ada graf segitiga. Maka jelas graf tersebut tidak isomorfik. Subgraf, ya kajian ya. Jadi setiap struktur pasti ada kajian, ketika kita mengenalkan suatu struktur pasti ada kajian tentang subbagian. Sama ya, ketika kita membahas grup, ada subgrup, ring, subring, dan seterusnya. Graf pasti kita harus mendefinisikan subgrafnya. Jadi subgraf ya sudah jelas ya, himpunan titiknya dari dari graf H yang merupakan subgraf dari G itu adalah subset dari himpunan titik G, begitupun juga dengan sisinya. Tetap karena ada dua komponen titik dan sisi, nah apabila himpunan titik dari graf H itu sama dengan himpunan titik dari G, maka H disebut sebagai subgraf yang merentang dari graf G. Ini dari graf G ya. Kemudian di sini dari konsep subgraf ada kajian mengenai bagaimana G minus suatu sisi, kemudian G minus ya titik, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini graf terhubung. Ini juga sangat penting ya kita kaji tentang graf terhubung ya. Sesuai dengan katanya connected ya, terhubung. Dengan demikian berarti suatu graf dikatakan terhubung jika setiap dua titiknya itu terhubung. Jadi apa sih dua titiknya terhubung? Jadi terdapat suatu graf lintasan yang menghubungkan titik, misalkan titik U terhubung dengan titik V, berarti titik U dan V sebagai titik ujungnya. Ya, itu dinamakan sebagai graf terhubung. Jika tidak berlaku demikian, ya disebut sebagai graf tak terhubung atau disconnected. Nah, di sini ada definisi jarak ya, jarak dari suatu graf terhubung. Itu adalah sebagai panjang atau ukuran dari subgraf lintasan yang terpendek. Mana-mana kita ambil jarak itu sebagai yang terpendek ya. Kemudian dari konsep jarak muncul konsep eccentricity, ada radius, ada diameter. Oke, ini ya. Sekedar review, nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan nanti di konsep ini ya, karena sebenarnya mata kuliah ini kan tingkat lanjut ya, tingkat lanjut permasalahan-permasalahan dari S1 dan S2 sebenarnya.
yang tidak diberikan pada mata kuliah dasar. Kemudian di sini ada terhubung maksimal, ya sama ya dengan konsep maksimal dimanapun ya. Kalau misalkan untuk setiap subgraf terhubung apapun, jika subgraf tersebut H ya, F subset H, maka nantinya F akan sama dengan H. Itu ya, konsep definisi itu sebenarnya analog ya. Sama ketika kita menyebut ideal maksimal dalam konsep tutur aljabar, pendefinisiannya kan sama ya. Kemudian ada komponen. Nah, komponen itu subgraf terhubung maksimal. Itulah yang dinamakan sebagai komponen. Kemudian ada cover text, ada jembatan. Oke. Sebagai contoh, graf terhubung, G adalah graf terhubung karena setiap dua titiknya saling terhubung dan dapat ditemukan lintasan di antaranya. Kalau yang ini jelas tak terhubung ya, terdiri dari dua komponen. Oke, nah macam-macam graf yang sudah diketahui secara umum ya, graf lengkap kita sudah tahu ya secara umum. Graf lengkap ya sesuai dengan namanya, complete graph. Berarti kan setiap dua titiknya itu bertetangga. Dan jadi sudah jelas ukurannya adalah kombinasi dari N2 ya untuk sisinya. Jadi karena dia lengkap setiap graf, setiap dua titiknya saling bertetangga. Oke, kemudian graf bipartit ya sesuai namanya, bipartit berarti dibagi menjadi dua partit. Nah, dalam partit yang sama, jadi jelas tidak membentuk sisi. Jadi pembentukan sisi antara tiap partitnya ya, partit satu dan partit yang kedua. Kalau misalkan dia lengkap, graf bipartit lengkap, maka disebut sebagai graf bipartit lengkap ya. Tapi untuk komponen K1, N itu disebut sebagai graf bintang. Graf bintang. Di sini partit yang pertama itu adalah himpunan yang jadi pusatnya, satu. Partit yang kedua adalah yang lain, ya cabangnya. Jadi jelas karena dia bipartit lengkap, maka setiap titiknya harus terhubung dengan titik yang lain. Oke, ini K23. Jelas ini juga bipartit lengkap, jadi terdiri dari dua partit. Yang pertama dua titik, yang kemudian selanjutnya tiga titik dan saling terhubung ya antara tiap partitnya yang berbeda. Dan graf lintasan semuanya sudah mengenal. Kemudian graf cycle atau cycle, atau dalam hal ini saya sebut sebagai graf siklus yang berorder N, Cn. Jelas ya, saling terhubung. Jadi V1, V2 sampai Vn membentuk sisi, kemudian kita bentuk lagi sisinya Vn, kembali lagi sisi ke V1. Kemudian graf reguler ya. Suatu graf yang titiknya berderajat sama. Nah, berderajat sama di sini. Kalau misalkan derajatnya R, berarti disebut sebagai R reguler. Nanti kita bahas graf 2 reguler. Berarti setiap titiknya berderajat 2. Di antaranya graf siklus dan gabungannya. Kemudian ada juga perkembangan lain dari graf siklus. Misalkan di sini graf siklus tunggal unisiklik, ya, suatu graf terhubung dan hanya memuat sebuah graf siklus. Ini perkembangan aja ya, perkembangan dari graf siklus jadi membentuk unisiklik. Dan ini yang kita kaji graf pohon. Graf pohon adalah suatu graf tanpa siklus yang terhubung. Jelasnya tidak ada siklus di situ, tidak ada cycle, jadi tapi dia harus terhubung. Itulah yang dinamakan sebagai graf pohon. Kemudian gabungan dari beberapa graf pohon disebut jelas graf hutan. Nah, nantinya kita bahas beberapa graf pohon yang sederhana ya. Dan seterusnya. Kemudian ada tadi graf terhubung, graf tak terhubung, tapi beda kajiannya dengan graf tak terpisahkan. Graf tak terpisahkan di sini non-separable, kan disconnected ya, beda lagi. Karena graf tak terpisahkan pendefinisiannya seperti ini, jadi dia graf tak terhubung yang tidak mempunyai titik potong. Kemudian dia subgraf khususnya ya disebut sebagai blok. Nah seperti ini ya pembagian blok-bloknya. Jadi dari suatu graf ini bisa kita pecah menjadi beberapa blok sesuai dengan adanya titik potong. Karena di sini titik potongnya kan ada U, W, kemudian Y.
Kemudian dari kajian pelabelan graf itu banyak peneliti membentuk suatu graf dengan melakukan operasi, karena graf sederhana kan kebanyakan sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Jadi seperti tadi graf lengkap, graf lintasan, graf siklus sudah dikaji. Nah, bagaimana untuk pengembangan penelitian? Nah, mereka menggunakan operasi pada graf untuk membentuk graf yang baru. Apa saja operasi-operasi yang biasa digunakan? Inilah komplement ya, komplement ya sama seperti konsep komplement himpunan. Jadi kalau suatu G bar di sini dinamakan suatu komplement atau G pangkat C, dan bisa G bar notasinya. Jadi kalau misalkan dua titik bertetangga di G bar, jika dan hanya jika kedua titik itu tidak bertetangga di graf G. Jadi jelas komplementnya. Kemudian juga ada konsep gabungan. Gabungan asumsinya adalah ada dua buah graf dan irisan antara titik ya antara dua buah graf tersebut merupakan himpunan kosong. Di sini gabungannya maka sama seperti konsep gabungan himpunan ya. Jadi himpunan titik merupakan himpunan gabungan antara graf yang pertama dan graf yang kedua. Begitupun juga dengan himpunan sisinya. Secara umum kalau misalkan konsep gabungan graf itu diulang dan identik, jadi G sama dengan gabung GI, di mana GI itu sama dengan satu graf ya, H, maka ini bisa dituliskan sebagai G sama dengan NH. Misalkan digabungkan sebanyak N kali. Itu gabungan, kemudian ada juga tentang join. Nah, join dua buah graf itu dinotasikan dengan operasi penjumlahan. Nah, apa sih konsep definisi tentang join dua buah graf? Jadi di sini himpunan titiknya sama yang merupakan gabungan antara himpunan titik dua buah graf tersebut, tetapi himpunan sisinya selain gabungan sisi antara dua buah graf tersebut ada tambahan. Nah, ada tambahan bahwa sisinya ya jika membentuk sisi apabila U anggota dari himpunan titik VG1 dan V-nya juga anggota dari titik VG2 itu harus dihubungkan. Sebagai contoh dalam hal ini misalkan kita bisa membentuk graf baru ya dari graf sederhana yang sudah ada sebelumnya. Misalkan di sini graf siklus sama graf lengkap dengan yang berderajat 1, otomatis hanya titik terisolasi satu titik saja, maka kita bisa mendefinisikan sebagai graf roda ya, karena graf tersebut bentuknya nantinya pasti akan menyerupai roda. Oke, kita punya CN. Misalkan di sini kita ambil C5, kemudian dijoinkan dengan K1 yang hanya berupa satu titik saja ya, titik terisolasi, maka jelas himpunan titiknya, kalau join semuanya gabungan dari himpunan titik kedua buah graf, tetapi himpunan sisinya selain himpunan sisi dari kedua buah graf, jadi hanya siklus saja, kemudian ditambah juga ini sisi tambahan untuk setiap titik di graf yang pertama dihubungkan dengan titik di graf yang kedua. Jadi ini terhubung semua. Jadi terhubung seperti ini ya, sehingga jelas membentuk seperti roda. Wheel atau friendship di sini. Friendship di sini dinotasikan sebagai C3T itu join antara graf lintasan sebanyak T, TP2 dijoinkan dengan K1. Jadi ini lintasan sebanyak T, misalkan C35 berarti T-nya sebanyak 5. Jadi kita bentuk graf lintasan P2 sebanyak 5. Kemudian dijoinkan dengan K1, satu titik saja. Maka setiap titik di P2 akan terhubung ke K1. Seperti ini. Dinamakan sebagai graf pertemanan atau friendship. Kemudian ada graf kipas. Jelasnya membentuk kipas. Bagaimana kita mendefinisikan graf kipas dari graf sederhana yang ada sebelumnya, berarti ini Fn, finds, sama dengan Pn ditambah K1. Nah, Pn di sini ya graf lintasan, jadi P5 kita gambarkan, kemudian dijoinkan dengan K1, maka jelas akan terbentuk graf kipas. Kemudian juga graf kipas ganda sebagai pengembangan lanjut. Kemudian selain join, operasi join ya untuk membentuk graf baru, ada juga operasi-operasi
yang menggunakan hasil kali. Hasil kali di sini ada beberapa bacaan ya. Jadi ada hasil kali Cartesius, Cartesian product. Di sini definisinya. Jadi himpunan titiknya merupakan di sini. Jadi pasangan terurut dari dua buah titik X, Y. Kemudian juga himpunan sisinya didefinisikan seperti ini. Jadi pakai pasangan terurut ya. Jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1, Y2. Nah, di sini definisinya perlu hati-hati ya. Hati-hatian dalam mencermati definisi. Kemudian hasil kali kuat, strong product, kemudian hasil kali langsung, direct product, ini hasil kali leksikografik. Nah, ini banyak kasus terbuka di sini ya, banyak kajian peneliti tentang kajian. Karena apa? Karena kompleks hasilnya. Kemudian ada juga ini yang pada kita juga mengenal ya operasi corona ya pada graf ya, jadi tidak hanya sekedar virus saja. Nah, ada kesamaan nih corona. Nah, corona dari dua buah graf. Nah, di sini pendefinisiannya jadi G1, nah bundaran titik di sini disebut operasi corona pada dua buah graf. Jadi kita pakai duplikat. Makanya corona itu kan cepat menyebar ya, karena di sini juga pendefinisiannya sama konsepnya. Jadi duplikat dari graf G1, kemudian duplikat dari graf 2, kemudian kita hubungkan ke setiap duplikat tersebut. Nah, sebagai contoh di sini, nah di sini ada L3 sama dengan P2 hasil kali Cartesius cross P3. Jadi P2 di sini, P2 kita gandakan sebanyak P3, kemudian P3 di sini kita hubungkan. Kita cek berdasarkan definisi, silahkan dicek ya kesesuaian hasil ini dengan definisi hasil kali Cartesius, dicek ya. Kan tanpa saya libatkan titik-titiknya, kalian bisa menamai. Kalau misalkan masih bingung, bisa dinamain dulu titik-titiknya sebagai X1, X2, X3, kemudian graf yang kedua itu Y1, Y2 gitu ya. Coba dicek sehingga hasilnya akan terbentuk graf ladder seperti ini. Kemudian ini sebagai hasil kali kuat ya, strong product. P1, P2, bisa kalian cek kenapa hasilnya bentuknya antara P2, P3. Kalau Cartesius hasilnya seperti ini. Tapi kalau hasil kali kuat atau strong ada tambahan sisi di sini. Bisa kalian cek, bisa kalian notasikan dulu P2 misalkan X1, X2 titiknya, P3, Y1, Y2, Y3. Kemudian bagaimana membentuk sisinya, kalian cek berdasarkan definisi. Bagaimana membentuk sisi, ketentuannya seperti ini. Ya, sehingga hasil grafnya nantinya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini dan seterusnya ya bisa dicek dengan cara yang sama. Jadi ini komponennya sama, tapi kita aplikasikan hasil kali yang berbeda. Jadi sehingga bentuknya juga berbeda. Kalau ini leksikografik ya lebih kompleks, lebih rumit ya pembentukan grafnya. Kemudian di sini kita coba yang operasi corona ya. Kita punya C4, ini siklus C4 dengan 4 titik. Kemudian kita punya K3 komplement. K3 komplement adalah graf lengkap yang komplement. Karena graf lengkap itu setiap dua titiknya itu bertetangga, maka kalau dikomplementkan hanya terdiri dari 3 buah titik yang terisolasi. Jadi hanya titik-titik saja yang tidak punya sisi ya. Karena ini dikoronakan ya, artinya dia duplikat, berarti K3 titik sisi di sini diduplikatkan sebanyak titik yang ada di C4. Jadi kita duplikatkan. Yang kasus kan jika ada ini yang berdekatan maka akan cepat menyebar ya virus itu ya, corona. Nah di sini sehingga kemudian setelah diduplikatkan kita bentuk sisi dengan titik yang ada di C4. Gitu. Sama juga di sini P4 kita punya graf lintasan P4 di sini, kemudian dioperasikan corona dengan 2K1 berarti 2 titik ya yang saling terisolasi seperti ini, titik terisolasi, kemudian kita duplikatkan sebanyak titik yang ada di P4. Kita duplikatkan 1, 2, 1, 2 ini duplikatkan kemudian hubungkan ke titik tersebut. Oke ya. Nah, seperti itu. Makanya perlu kalau corona kan harus jaga jarak ya, karena kalau tidak menjaga jarak akan saling ini ya, saling tertular ya sisi.
Oke, kemudian konsep yang terakhir sekedar reviewnya tentang pewarnaan pada graf. Ya, pewarnaan pada graf atau coloring di situ merupakan suatu fungsi, ya, suatu fungsi himpunan titik ke himpunan bilangan asli. Nah, bagaimana pelabelannya? Pelabelannya itu CU ya tidak boleh sama dengan CV apabila U dan V itu bertetangga. U dan V itu membentuk sisi, anggota sisi dari C, jadi harus berbeda. Kemudian fungsi C disebut M coloring ya, M coloring apabila ini setiap titik di U di VG, CU-nya di situ antara nilainya ya 1, 2 sampai maksimalnya adalah M. Kemudian kalau tadi fungsi C-nya itu M coloring, kalau grafnya disebut sebagai M colorable. Kemudian ada juga ini bilangan kromatik ya. Bilangan kromatik itu nilai minimum M-nya. Nilai minimum. Supaya nantinya graf G itu merupakan M colorable. Jadi dengan demikian suatu graf G dikatakan M colorable, artinya kan nilai minimumnya berarti kan bilangan kromatiknya harus kurang dari sama dengan M. Karena M colorable kan maksimalnya nilainya M. Sedangkan bilangan kromatik itu kan nilai minimum ya. Jadi nilai minimumnya berarti harus kurang dari atau sama dengan M. Sebagai contoh, bilangan kromatik untuk graf lengkap itu jelas sama dengan M. Kenapa? Karena setiap titik pada graf lengkap itu kan bertetangga ya, saling bertetangga dengan titik yang lain. Otomatis nilai-nilai fungsi coloringnya, hasil fungsi coloringnya kan harus berbeda. Jadi jelas penomorannya harus 1, 2 sampai dengan N. Tapi kalau misalkan dikomplementkan, karena nantinya akan saling asing ya, membentuk titik-titik terisolasi, maka jelas bilangan kromatiknya sama dengan 1. Sedangkan kalau graf bipartit, jelas bilangan kromatiknya sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau misalkan partit 1 dan partit yang lain, antara satu partit itu jelas tidak ada sisi ya, tidak membentuk sisi, sehingga jelas bilangan kromatiknya akan sama dengan 2. Kemudian bilangan kromatik akan sama dengan 3 apabila suatu graf tersebut memuat graf siklus yang berbeda. Ini sekedar review sederhana, nanti jika ada tambahan yang ingin lebih detail dan lebih lengkap bisa dikaji pada beberapa buku tentang teori graf ya. Jadi secara umum banyak paper yang menggunakan referensi graf itu adalah Chapman Lesniak. Nah, secara umum kalau di artikel-artikel untuk pembahasan teori grafnya banyak yang menggunakan buku ini. Sedangkan untuk tingkat lanjut, untuk teori-teori pembuktiannya dan lain sebagainya, sebagai lanjutan ya sesuai dengan bukunya di sini Graduate Text in Mathematics banyak digunakan juga buku tentang Distel. Tapi kajian bahasanya itu bahasanya agak lebih tingkat tinggi ya, lebih sulit. Kalau ini lebih sederhana untuk yang referensi yang pertama. Oke, itu saja sekedar mereview. Ada yang ditanyakan? Oke, nanti kita break setelah ini ya isoma. Kemudian kita lanjut jam 1 ya tentang seharusnya sih tutorial ya, tapi saya rasa itu kita balik saja ya tutorialnya setelah saya sampaikan materi pelabelan graf yang sesi 1, baru setelah itu kita tutorial. Karena di sini untuk materi pelabelan graf ada latihan-latihannya sehingga kita perlu mengkajinya secara tutorial. Jadi untuk jam 1 saya berikan materi dulu ya. Jadi saya balik ya untuk materi yang nanti setelah jam 1 baru tutorialnya. Oke, untuk materi pengantar teori graf semuanya sudah pernah dapat. Apakah ada yang belum pernah dapat? Kalau belum pernah dapat, kalau sudah dapat saya rasa sih sudah paham ya. Ini kan hanya sekedar mereview aja. Ya. Selamat. Ya, silakan. Fira, ya. Saya mau menanyakan, tapi konteksnya agak jauh ya, sedikit jauh, lebih ke aplikasi sebenarnya. Ya, jadi kan saya di UT itu mendapatkan materi teori graf itu di analisis jaringan. Dan itu di semester 6 ya saya ambil. Dan saya begitu
udah begitu lupa juga gitu ya, karena teori graf itu nggak saya kuasai terlalu dalam. Jadi sebelumnya nggak dikasih gitu, langsung masuk ke ya teori. Langsung ke aplikasinya. Jadi teori graf itu hanya di bab 1, bab 2, bab 3, tapi lebih ke aplikasi, ke bobot nilai, lebih ke optimasi terapan ya matematika. Terapan langsung. Nah, terus kan itu kan saya buat karya ilmiah ya Bu ya. Dan kebetulan saya tadi melihat agak menarik karena ada menyinggung tentang graf corona dan graf roda. Nah, saya boleh share screen sebentar ini untuk agak menyimpang. Untuk yang lain nggak apa-apa sih, sebagai tambah wawasan ya. Baik. Iya. Saya stop dulu. Ya silakan, nggak apa-apa. Ini kan Jadi kita saring diskusi ya, sharing iya. informasi. Baik. Jadi kan di karya ilmiah saya itu, saya mencoba untuk membuat visualisasi diagram Venn dengan menggunakan metode Pascal-Gonic ya namanya. Jadi saya menggunakan aplikasi dari segitiga Pascal dan poligon. Nah, tadi sempat disinggung ada roda ya Pak, roda ya. Jadi saya langsung mengasosiasikan, makanya saya mengikuti materi kuliah ini karena saya ingin mendalami ini kulit-kulitnya, karena kulitnya saya juga belum terlalu fasih ya. Dan ini sebagai contoh di gambar ini kan saya ada tiga himpunan seperti ini, dan saya mau buat menggambarkan visualisasi bagaimana diagram Venn-nya dengan metode yang saya buat di karya tulis tersebut. Nah, jadi saya buat itu ada dua segitiga ini diduplikat. Nah, tadi kan itu kan konsepnya corona ya, saya kurang gitu ini. Nah, itu apakah terus saya muncul pertanyaan di situ, kalau kita membuat diagram Venn itu kan cukup gampang kalau hanya 3, hanya 5 gitu kan. Tapi bagaimana kalau itu sampai N? Dan yang saya baca referensi buku-buku itu, bentuk abstraknya itu ada secara matematis, tetapi secara visualisasi itu sangat sulit untuk membuat visualisasi diagram Venn untuk N. Dan akhirnya saya ketemu ada suatu teori dalam teori bilangan ya, mengatakan bahwa jumlah subhimpunan yang dapat dibuat dalam diagram Venn itu, yang dapat divisualisasikan adalah sebanyak N'. Nah, jadi hanya bisa dibuat 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, tadi saya mencoba mengaitkan ke teori graf, apakah metode visualisasi diagram Venn tersebut bisa menggunakan dasar teori graf sebagai pembuktian bahwa kita bisa memodelkan diagram Venn dengan N'. Dan satu lagi, apakah kalau kita menggunakan software untuk membantu visualisasi itu termasuk matematika murni atau terapan atau bagaimana? Mungkin Ibu bisa membantu saya untuk kasih pendapat Ibu, kira-kira ini arahnya kemana gitu, karena saya juga masih menyelidiki gitu untuk apakah sudah ada teorinya lagi gitu, karena kan saya juga untuk akses jurnal juga terbatas. Iya, seperti itu. Oke ya. Jadi yang dibahas di sini sebenarnya kan graf sederhana, jadi hanya titik dan sisi, kita tidak membahas daerah ya. Sebenarnya kan dalam graf itu kan ada daerah juga. Nah, di situ saya tidak memberikan. Nah, nanti kalau memang diagram Venn itu kan kaitannya dengan region graph ya. Region graph. Jadi kalau emang ingin memodelkan, jadi emang kita harus memahami konsep teori grafnya ya, supaya nantinya kan lebih mudah ya bagaimana teori-teori yang terkait di situ ya, karena itu kalau kalau diagram Venn itu nantinya terkait dengan daerah graf ya, region graph. Nanti coba dicari materi hal itu. Tapi kalau misalkan yang tadi saya sampaikan di situ kan saya mengabaikan daerahnya.
Jadi hanya mengkaitkan antara titik dan sisinya gitu. Jadi daerah di dalam graf itu saya tidak mengkajinya, tapi ya emang ada pembahasan tentang hal tersebut gitu. Nanti kaitkan dengan region graf ya. Di situ poin yang pertama, karena terkait diagram Venn itu kan pengarsiran daerah di grafnya. Jadi kita tidak mengabaikan daerahnya. Tapi kalau yang tadi kan saya hanya membahas tentang titik dan sisinya saja. Kemudian untuk ini penggambaran memodelkan bagaimana diagram Venn menggabungkan ya dari beberapa N2 gitu ya, tentunya ya saya rasa pasti bisa, karena di situ kan kita punya formula untuk graf, bagaimana pengoperasian graf, kemudian sifat-sifat yang terkait, tentunya bisa dimodelkan secara matematis dalam bentuk graf. Gitu. Kemudian kajian teori-teorinya juga cukup banyak di situ yang bisa diformulasikan gitu. Tapi ya emang harus belajar dulu ya konsep teorinya, karena di sini saya tidak tentang regionnya. Gitu. Terima kasih Bu. Iya, iya motivasi ya, semangat juga ya, karena diagram Venn selama ini yang kita kaji kan cukup sedikit ya. Kita tidak terlalu membentuk kompleks seperti yang tadi kamu gambarkan, ada segitiga, kemudian digambarkan daerah-daerahnya cukup banyak ya, partisi-partisi yang ada di situ, sehingga secara teoritis kajiannya ada di teori grafnya gitu. Kemudian nanti untuk aplikasinya, kalau emang sudah paham bentuk teorinya, akan lebih bagus kamu nanti bisa memerankan apa sih kajian permasalahan yang akan disajikan, kemudian kalau bisa dimodelkan akan lebih mudah untuk komputasi, misalkan komputasi sampai sejauh tingkat N gitu. Seperti itu ya. Ya, satu lagi Bu, kalau boleh tahu kira-kira software apa ya kira-kira ya? Iya, kalau untuk software saya belum terlalu paham ya. Oke, ya. Baik Bu. Saya juga masih bingung karena pakai Fortran itu juga saya harus belajar bahasa programnya, jadi memang banyak kekurangan ilmu teori grafnya, harus banyak. Itu sih sekalian curhat gitu. Terima kasih. Nggak apa-apa ya, ini saling sharing aja, nanti mungkin dari teori-teori yang lain dapat masukan lagi, bisa dikembangkan lagi ya. Jadi emang di sini kan kajiannya cukup banyak ya, teori graf seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita ingin belajar aplikasi, kalau emang ingin mendalami aplikasi, kalau teorinya hanya sederhana ya ini jadi kurang maksimal juga untuk memahami pengembangannya ya, bagaimana kalau misalkan terjadi hal kasus seperti ini kan juga agak rumit ya, karena tidak tahu dasarnya. Kemudian juga walaupun nanti kita tahu konsepnya, kita juga perlu belajar juga tentang konsep terapannya. Yang sejauh ini yang saya lakukan, konsep terapan itu masih sebatas algoritma. Jadi algoritma kan dari teori kan teorinya ada ya, jadi bagaimana bentuk algoritma itu kan dari teori ke algoritma paham ya, kita bagaimana memformulasikan bahasa pemrograman. Tapi begitu nanti diterapkan secara langsung, secara instan, misalkan ini kan terapannya misalkan ke kriptografi ya, misalkan kita ambil pesan gini-gini ya. Tapi kalau misalkan langsung kita terapkan secara kehidupan juga butuh butuh ilmu lagi untuk konsep terapan masalah IT, masalah apa-apa gitu ya, bidang-bidang yang lain. Nah, itu juga saya kurang paham, terutama juga untuk software ya. Untuk software juga belum maksimal untuk kira-kira pakai apa kalau misalkan untuk menggunakan ini. Ya. Jadi emang masih banyak ya, kalau kita terapan itu masih kajian untuk apa ya, bidang-bidang ilmu yang lain yang perlu kita pelajari juga kita harus belajar dulu gitu. Seperti itu ya. Semoga bisa cukup membantu dan bisa memotivasi untuk mengembangkan karya tulis ilmiahnya itu tadi. Gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Baik, untuk yang lain ini sudah lewat sebenarnya sampai 11.50 ya. Jam 12. Oke, cukup dulu ya. Nanti kalau misalkan ada tambahan lagi untuk sharing diskusi, kita lanjutkan materi selanjutnya ya jam 1, karena dengan saya masih ada 2 sesi sampai terakhir. Oke.
saya akhiri dulu untuk materi pengantar teori graf. Kita lanjut setelah isoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya. Waalaikumsalam. Ahmad Sarif. Iya, itu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi sebenarnya saya udah pakai on cam, Bu, tapi sepertinya tidak muncul. Kenapa? Saya sudah on cam sebenarnya, tapi sepertinya tidak muncul gitu, di ya, masalah teman-teman. ya, iya nggak apa-apa. Sepertinya device-nya habis kebanting, Bu. Iya. Terima kasih pada Bu Vira. Kita akan lanjut teman-teman di sesi kedua di pukul 13.00 pada link yang sama ya. Jadi bisa nanti akan di end meeting ini biar semuanya istirahat device-nya gitu ya. Jadi ya ini balik lagi mungkin 12.55 lah ya. Kita balik untuk mengikuti sesi kedua ya. Bagian pelabelan graf kemudian tutorial untuk hari ini. Mungkin sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Iya, saya lihat dulu. Monggo Pak Operator bisa di end.